Oke teman-teman, selamat datang kembali Mas Sire. Apa kabar? Sehat, Pak Suding. Jadi coba sekali-sekali Mbak Sire sambut dulu penggemar-penggemar yang ada. Halo teman-teman, sahabat-sahabat. Kita ucap dulu dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Belajar. Hmm, Jadi jumpa lagi di channel Mbah Sire. Oke. Jadi kita ada kedatangan tamu dari pagi. Mm-mm. Kata orang tuanya sakitnya sudah hampir 1 bulan. Jadi di kemaluan itu cukup besar. Sakit apa tuh Mbak? Kata orang tuanya katanya disantet, cuman kita tidak mau apa dulu, nanti kita lihat. Oke. Nanti intinya sembuh. Oke. Ayo bangun, belajar. Dan masih banyak yang tidur nih Mbak Sire. Bangun belajar, share. Jadi nonton video sekalian belajar. Oke. Sekalian belajar dapat ilmunya bisa untuk nolong orang. Baik. Jadi kita bukan minta orang sakit paling enggaknya kalau kalian sudah dapat ilmu untuk pengobatan orang terdekat sendiri bisa kalian bantu. Oke, sip. Jadi salam untuk teman-teman, mana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya masih pada tidur Mbak Sire, tapi nggak apa-apa. Tidak menyurutkan semangat kita. Wah. Jadi coba diceritakan kronologinya gimana Mbak? Jadi kita tanya orang tuanya sakitnya kapan, udah sebabnya. Jadi orang tuanya sudah menjelaskan sakit itu sekitar hampir 1 bulan dah. Jadi kita tanya lagi kenapa seperti itu, katanya kena santet. Kita tanya, kok tahu kena santet? Obat sama dukun. Jadi kalau pergi ke dukun sakit sedikit pun pasti lagi kena santet. Tapi nanti kita lihat juga. Kita nggak mau tahu penyakit itu dari mana, intinya sembuh. Oke. Kenapa? Karena kita melihat menolong orang, bukan mau tahu datang penyakitnya. Kan keren. Belajar. Karena kalian harus belajar. Caranya gampang nanti. Jadi di kemaluan itu besar. Besar kemaluan itu. Jadi kalau bilang turun perut, apa namanya, usus turun. Usus turun. Usus turun. Jadi kalian harus belajar. Kenapa? Setiap laki-laki pasti ngerasainnya. Tapi kalau kita tidak cepat tanggap, bisa besar lagi di kemaluan nanti. Jadi kita harus belajar. Iya. Ada mau nanya, silakan. Masih pada tidur Mbak Sire. Kita bangunin. Jadi kan tahunnya orang ini Mbak Sire itu labnya kan malam. Jadi kok bisa pagi-pagi ini lab? Makanya Jadi lab tuh gini Don. Jadi ada orang datang kemari minta tolong, sudah kita harapkan kenapa harus datang kemari, kenapa enggak datang ke rumah sakit. Udah ke rumah sakit biayanya besar, wajar besar karena dokter itu sekolahnya pakai biaya. Gitu. Cuman dia ada pergi ke dukun, kata dukunnya kena santet. Udah makanya dibawa kemari. Jadi udah sampai kemari kan nggak mungkin kita tolak. Tetap kita berdoa mudah-mudahan sembuh. Jadi kita ngobatin sekalian kita ngasih pelajaran. Artinya yang melihat itu harus belajar, jangan nengok-nengok aja. Dilihat, jadi supaya itu bisa ngobatin diri sendiri atau anak atau keluarganya. berarti ada manfaatnya lah ya. Itu dia. Jadi penyakit apapun
kita obati, kita tetap ngajarin orang. Hmm. Kalau kalian kalian tidak mencoba dan tidak tahu. Gitu. Jadi apa Dot? Masih Dot? Ini ada yang komen, Mbak. Hmm. Karena masih pagi, Ngantuk. jadi ngantuk, masih 7 orang. Tapi ada yang komennya agak nyeleneh, tapi kita bacakan aja. Ya, oke. Dari Hikmat Iseni, Mbah, transfer ilmu dari jauh, Mbah, pengen ilmu kebal. Coba Mbah jelaskan dulu, Mbah. Kebal. Dia bilang kebal. Nah, ini nih walaupun benar-benar tuh gini tapi takut mati jadi hantu. Apa kata tadi? Kebal, transfer ilmu Kebal. supaya kebal gitu. Berarti dia sudah ngucap kebal. Hmm. Kalau A bilang bisa, Ah. bisa. Kalau misalnya dibilang bisa. Bisa. Ah. Itu awak mati jadi hantu, sana matinya jadi anggau. Kok gitu, Mbah? Dijelasin, Mbah. Nah, menjelasin apa? Ah. Situ minta ilmu kebal, udah awak bilang bisa. Sementara kita tahu manusia ini tak ada yang kekal, berarti ada yang kebal. Oh, oke. Jadi kalau awak bilang bisa ngisi kebal, berarti awak sudah Menduin Tuhan. Nah, Oh, iya. begitu awak isi, awak tes langsung Kebal. situ disinsur nggak apa-apa, dibaca nggak apa-apa. Hah? Situ yakin kan Iya. sama ini, Sama udah tambah lagi mati jadi hanggau, awak mati jadi hantu. Kenapa? rusak semua. Nah, jadi udah salah semua. Kenapa? Itulah Pak, harus kita jelasin. Jadi Tuh teman-teman dengar tuh. Jadi kalau ilmu kebal minta sama awak nggak ada, tapi kalau ilmu selamat ada. Coba jelasin ilmu selamat tuh, Mbak. Nah, jadi kalau ilmu selamat itu kita kalau orang tuh sayang sama kita, udah kalau kita pun diganggu orang, orang tuh tidak jadi, udah gitu rezekinya murah, udah gitu kalau kita pun diganggu orang tuh dibaca orang nggak apa-apa, bukan karena kita kebal, karena masih dilindungi sama Allah. Oh, Itu itu. beda ilmu selamat sama ilmu kebal. Oke. Kalau orang kebal, sekebal-kebal manusia nengok orang bawa padang pasti berdebar. Tapi kalau gitu. kalau ilmu selamat nggak ada debarnya. Kenapa? Kalau dia dibaca apa nggak apa-apa, itu karena Allah. Kalau memang dia memang asli karena dibaca orang itu karena Allah. Nah, itu dia beda ilmu selamat sama ilmu kebal. Oh, gitu. Itu penjelasannya. Nah, jadi kalau ilmu Oke. selamat itu dua luas. Jadi kalau ada yang minta ilmu kebal sama bawa jawaban seperti itu. Oh, gitu. Itu dia. Dia minta ilmu selamat Ada. kasih. Oh, biar orang ini paham ya, Mbak. Oke, itu pertanyaan kalian tuh. Jadi udah saya jawab, udah saya bacakan, sudah dijawab sama Mbak Sire. Jadi silakan tanya-tanya juga yang lain boleh. Jadi karena masih pagi banyak yang tidur. Makanya bangun belajar share. Wah, ini akhirnya Mbak Sire minta share nih. Karena gini, Hmm. ini sekarang kita harus seperti itu. Kenapa? Biar supaya orang yang melihat tadi Hmm. dapat ilmunya, nggak tontonan kosong. Oke. Jadi kalian share, artinya apa? Kalian juga istilahnya membantu. Dapat amal jariah ya kan? Siapa tahu yang kalian share itu di keluarganya itu ada yang sakit yang sama. Oke. Itu dia mantapnya kita. Iya. Tanpa bayar. Tanpa bayar. datang kemari. Tanpa datang kemari. Dapat ilmu, bisa kalian buktikan. Hadir Mbak, tetap selalu sehat selalu. Oke teman-teman udah pada bangun, kalian boleh tanya-tanya. Kita coba Mbak jelasin lagi kita kedatangan tamu. Jadi ini udah banyak bangun nih. Tadi pagi kita datang tamu, udah datang tamu, jadi kita tanya sama keluarganya, orang tuanya, kenapa sudah kemari, katanya nengok video, katanya nengok video Mbah itu penasaran. Nah, jadi intinya mau ngetes nih Bu, kayak gitu. Bukan mau ngetes, cuman mungkin ngelawan Mbah mungkin apa. Kita udah pesankan jangan arah kemari, tapi udah kemari kan nggak mau kita tolak. Jadi katanya kena santet, kata orang tuanya. Jadi saya bilang kok tahu kena santet, kata dukun deh. Kenapa dibawa ke dukun? Kalau ke dukun sakit kuri pun bisa kena santet. Kayak gitu. Jadi orang ini nanya nih Mbak,
orang yang sakit mana? Itu yang tidak Mbak. Oh, Betul gitu. Betul. teman-teman, saya lihat dulu biar Kapar. kalian paham ini pasiennya, cuman kita Kapar dulu. tuh itu ya teman-teman. Tengok. Nah, tuh itu penyakitnya ya. Jadi biar Apa? kalian paham. Apa? Jadi kita udah izin sama keluarganya, Mm-mm. udah kita kasih makan yang enak dia di depan. Udah maksudnya supaya dia itu tidak bersangka buruk. Udah itu kami minta izin, kami bikin video boleh Bu. Nah, bikin video ini kami sekalian untuk mengajarkan orang tentang kebaikan. Oke. Tapi dengan syarat apa sih Rek? Ah, Muka anak saya jangan dinapai, kenapa malu nanti, namanya itu kan aib apa kan. Oke, makanya ditutup ya. Kalau gitu boleh Bu. Ah, Jadi kita tetap izin juga. oke, 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 oke. Mbak Sire dari Malaysia ini tolong disapa. Oh, teman-teman yang di Malaysia. Halo Ibu, Bapak, Mas, kan? Salamnya, semoga sehat. Malaysia, Brunei, Singapura, sekitarnya Indonesia, bantu Cina kita. Oke. Karena Cina kita lain pada yang lain. Cina kita banyak pelajaran harus bisa diambil. Oke. Jadi nontonnya bukan nonton kosong. Jadi kita ada janji tuh di malam tuh terakhir kita perang sama dukun santet. Karena apa? Kita perang dukun santet, bentar banyak orang nak santet. Kan gitu kan? Perang. Jadi kita intinya kita sembuh, kita tolong orang yang sakit apapun. Selama kita mesti dikasih kesehatan, selama kita mesti bisa bantu, apa salahnya? Oke. Jadi tolong share apa tahu yang kalian share itu sakitnya ada yang sama. Karena ini setiap kita nolong orang kita kasih pelajaran gitu, harus belajar, nonton jangan nonton gitu aja, belajar cara semua, kalian perhatikan sendiri. Kayak di Sunglap nanti kalau kalian udah tahu kayak di Sunglap cara ngobatinnya, gampang ngobatinnya, gampang ya. Nah, ini kita kasih tahu cara pengobatannya. Mau Oke. sakit gaib, mau sakit apa pokoknya, healing. Oke. Mbak Sire ada yang nanya lagi nih Mbak Sire dari Elang Bintang. Mas Dodi, tolong tanyakan Mbak Sire tanda-tanda orang kena santet. Nah, ini seringkali kita bahas Mbak ya. Itu dibilang ada beberapa video tanda-tanda misalnya kita kena santet. Satu, Ini tanda-tandanya ya. nah, ini dialis ini kayak pokoknya kayak kram kayak dialis ini kayak kram, udah sini panas tunduk nih udah gitu pikiran tuh selalu tidak tenang. Oh, itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Tapi harus pergi ke rumah sakit dulu, cek dulu rumah sakit dulu. Kalau di rumah sakit misalnya sakit medis yang nggak ada, berarti bersyukur sakit medis yang nggak ada. Jadi kalau kita tetap merasa kayak ada yang aneh-aneh, pakai telur aja cara ngobatinya. Ambil telur, kalian lihat sendiri. Ada di video kita itu, kalian tes sendiri. Kalau kalian nak santet di situ, nampak isinya situ. Oke. Pokoknya keren. Oke. Ada gitu. Oke. Ada pokoknya setiap video kita ada. Kita nggak kita tontonan lucu-lucuan. Oke. Tapi harus maklum kalau pakai yang kita gini asal-asal aja. Karena kita nggak mau kita ini kan, nggak mau kita pura-pura kita mandi. Tampil apa adanya Apa dan adanya. Yang penting niatnya. Oke. Niatnya. Jadi udah bisa langsung kita. Oke. Oke teman-teman, jadi mohon maaf tadi kita udah minta izin sama keluarganya bahwasannya pasiennya harus ditutupin karena itu aib. Jadi saya ngambilnya dari mana nih Mbak? Itu ya. Tuh teman-teman, jadi kami minta bantuannya doa teman-teman. Mbak Sire, ini kan banyak juga yang baru hadir. Coba dijelasin ini sakit apa? Jadi kita kedatangan tamu. Kita tanya sama orang tuanya, sakit udah lama belum? Hampir 1 bulan. Udah sudah pernah dibawa ke rumah sakit. Abang ada biaya. Udah dibawa ke dukun katanya. Kata dukunnya kena santet. Jadi kita bilang jangan bawa ke dukun, sakit apapun pasti kena santet. Jadi
lihat ini kalau bilang kayak Itu kok besar kali, Mbak? apa namanya usus turun. Terus turun. Usus turun. Jadi usus turun ini penyebabnya banyak. Itulah. Makanya di sini kalian harus bisa belajar. Nanti kita ajarin cara untuk menaikkan usus yang udah turun tadi. Oke. Nah, usus turun tadi. Jadi inilah kita menolong orang kan. Nah, jadi kita nggak mau kita bilang apa yang lain, intinya sembuh aja. Oke, Mbak. Niatnya sembuh. Yang penting niatnya sembuh. Ya, maaf ya. Ini. Kok jadi, Mbak? Sakit. Teman-teman ambil pelajarannya. Susah nafas. Jadi kalau ada penyakit usus turun atau perut turun sebelum dia seperti ini, yang pertama kali cara untuk mengobatinya, maaf ya. Yang pertama kali cara pengobatinya usus turun atau turun perut. Kalau Oke. kalau seperti ini udah usus turun dah. Oke, gitu. Nah, tapi kalau belum besar gini turun perut. Nah, jadi anak-anak yang tua pasti dia ngalamin teman turun perut. Kalau salah kusuk bisa bahaya. Oh, gitu. Bisa Jangan bahaya. jangan dikusuk berarti, Mbak. Nah, itu. Jadi kita cara ajarnya. Hmm. Yang pertama angkat kaki. Oke, yang pertama tuh teman-teman, Kedua angkat kaki. Aduh sakit. Pelan. pelan-pelan. Pelan. Kayak tumor gitu, Mbak. Itu turun perutnya. Jadi ini 3 kali ya. 3 kali. Sekali lagi. Ucap, Pak. 2 kali. 3 kali. Ini juga dari sini ya. Sini nampak. Nampak, Mbak, nampak. Sekali. Ya, sekali. 2 kali. 3 kali. Udah. Nah, begitu ini ada juga tulang ini, tulang. Pakai 2 jari aja. Naikkan nih. Sakit. Ini masuk gini sampai dagan tas. Naikkan. Kali, 2 kali, 3 kali. Udah. Ini juga. Nah, ini baru kita yang kita betul-betul kita kerjain ya. Oke, ini Udah diobatin kok manggil sirek-sirek pula. Oh. Mamanya mana mamanya? Udah diobatin sebaya pula. Oh. Sakit. ngucap. Ini berapa umurnya, Mbak? Orang tua, Pak, ya, Pak? 20 tahun. Oh, Mas lah panggil. Ngucap, Mas. Diobatin kok manggil sebaya pula. Sakit. Ngucap, Wah. Enggak jadilah, Mbak, takut saya dimarah lagi. Banyak ngomong Don kau. Ngucap kau yang ngucap Don. Duduk lu sini. Panas sekali, Mbak. Mbak, kita buka jendelanya dulu, Mbak. Sudah biar aja. Hah? Sudah aja. Aduh. Ngumpatin
kita nolong orang tapi kita kena maki. Mana tuh? Teman-teman bantu doanya ya. Saya nggak berani ngomong nanti sangka kalian nggak sopan apa segala macam. Jadi kita ngobatin orang kenapa kayak main-main? Iya, iya, Mbak. Kenapa kayak main-main? Kenapa kita kayak nggak serius gitu kan, Mbak? Kita bukan main-main, karena kita tahu datang penyakit, jadi kita tahu mengulanginya. Jadi kalau orang yang banyak gaya-gaya itu menandakan dia tak ada ilmunya. Iya, kita kesannya kayak aku. Jadi mau nutupin supaya itu ilmu, pakai kita nggak pandai. Kita nggak pandai seperti itu kita. Kita nggak pandai pakai nggak pandai kita. Jadi kita kenapa ngobatinnya kayak main-main, gitu. Kita saling ngomong. Pas ngomong itulah, kalau ada penyakit yang dari jinjing itu bisa kita sambar sekalian. Kesembuhnya kan gampang. Oh, gitu. Itu kena ulah, bukan karena kita. Oke. Udah ngobatin. Bah, udah ngobatin kita sambil live streaming pula tuh cerita. Ini Itu kan kita maksudnya supaya yang lihat itu bisa belajar. Bisa belajar cara mengobatinya itu. Kalau kita ada ilmu, kita ngobatin tuh, kayak gini cara ngobatinya. Enggak pakai bunga-bunga, enggak pakai gaya-gaya. Enggak kan, cuma baca bismillah, niat doa mati. Enggak perlu kita ucapin ria-riaan niat itu. Karena niat sama doa tadi lebih cepat didengar. Tuhan Maha tahu. Jangan kira kita enggak pakai bismillah. Enggak perlu kita bilang dengan pakai bismillah yang ngobatin, enggak. Niat tadi kita bukan seperti itu. Iya. Aku diam aja. Teman. Ya, kucing. Itu menandakan kalau kita ramah. Kucing aja masuk dari jendela. Ya kan? Gak kita marah kan? Dia bilang me. Ya, jadi kita berselesai. Jadi kalian untuk bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu, kalau yang laki-laki kalau turun perut jangan pergi tukang khusus sembarangan, harus memang bidangnya. Apalagi misalnya perut ini. Jadi setahu saya dukun-dukun beranak yang bisa. Berarti nggak boleh sembarang digosok, Mbak. Sembarangan perut ini akibat karena sering apa? Mbah itu tumor apa Bukan memang tumor, usus turun itu burutan. berutan? Burutan. Oh. Jadi kemaluan itu besar. Oh, tapi kok gede kali gitu ya? Ini kecil nih kalau misalnya orang tua. Ada yang lebih besar lagi? Ini orang tua Iya. gimana? Makanya ini turun perut dia udah mulai buang kecil tuh agak susah. Tapi kalau udah turun ini udah usus turun ke bawah. Oh, gitu. Itu pun kita sembuhkan. Alhamdulillah. Ada buatan jin. Ada buatan jin kita nggak mau ngomong. Ini aja. Salah aja, Mbak.
Boleh. Boleh lebih dekat. Ya. Lebih dekat, lebih dekat. Hmm. Jadi untuk laki-laki, kenal maksudnya. Jadi untuk yang laki-laki takutlah kalian sama penyakit seperti ini. Jadi kalau turun perut, kalian harus belajar. Belajarnya apa? Di video kita sudah ada pelajarannya. Nah ini ya, untuk naikkan nanti ya. Ini untuk naikkan perutnya. Ngucap mbak. Ini ngucap mbak. Mari. Hah? Mari. Mana? Mari. Oh, oke. Ngucap. Hah? Udah jauh sedikit. Oke. Tahan pak. Ngucap. Balik ya. Hah? Balik lagi. Hilang. Hilang. Betul hilang. Ada lagi. Balik dulu. Tapi nggak apa-apa. Tegas. Ngucap. Apa? Nampak. Kok makin besar jadi bang? Infeksi nanti bang. Ngucap pak, istighfar. Ngucap pak. Udah turun kan? Turun di bawah. Hah? Turun di bawah kan? Di bawah kan? Ngucap pak. Aduh. Aduh. Berkeringat mbak. Nggak nampak mbak. Nggak nampak. Yang turun ya. Gini aja dulu ya. Supaya naik perutnya. Aduh. Mantap kunci saya. Turun. Ini sayang.
Kaki jangan turun sampai setengah jam ya. Yuk. Susah. Kayak mana, Mbah? Minum dulu. Teman-teman, bantu doanya. Jadi kalian ambil pelajaran-pelajarannya. Bah, coba jelasin, Bah. Nah, Jelasin. Ada yang komen, Bah, orang-orang sakit jangan buat mainan. Ini coba, Bah. Coba jelasin, Bah. kita setiap orang penyakit nggak mungkin kita buat mainan karena bukan boneka. Nih biar kalian paham nih. Model kita aja kayak main-main gitu, Bah, kan? Model kita seperti itu karena apa? Supaya kalian tuh paham. Makanya kalian belajar. Misalnya perutnya turun, kalian bikin seperti tadi itu. Pasti kayak main-mainan. Cuma 3 kali ini selesai. Kalau gaya kita itu kenapa? Untuk pengalihan supaya kalian itu tidak fokus apa yang kami kerjain atau nolong orang. Banyak orang nggak pahamnya situ. Itu kenapa? Kami bukan main setiap kami ngobatin nggak apa main-main. Kalian tengok di video kami semua. Makanya belajar, share itu. Nah, jadi kami bukan buktinya sampai main-main tadi selesai kan kerja kita. Selesai kerjaan. Kecuali kita ada orang yang kelihatannya support-support tapi kerjanya nggak selesai, duitnya habis. Ini nggak pakai duit, kita nolong nggak pakai duit. Ikhlas. Tengok lah, kita main pakaian aja tuh kayak gini juga. Di lapangan tadi malam. Kan? Jadi disinilah kita coba video untuk jadi kalian lihat yang mana yang betul tulus mana yang enggak ya. Makanya kalian bantu share supaya channel kita ini bisa untuk membantu. Karena kita mengajarin orang tentang pengobatan namanya penyakit. Kalau emang itu sakit nggak bisa apa, kita udah nggak bisa buat kan gitu. Tapi selama kita masih niat untuk menolong orang, apa salahnya? Nah, makanya kita ngasih tahu obat cara nyambut santai, kita jangan itu kayak memang kita ngajarnya. Makanya belajar di situ sudah ada pelajaran semua di situ. Kalian belajar. Kalau kalian nggak dicoba, pasti kalian anggap main-main. Tapi kalau kalian udah pandai, pasti sama tingkah kayak kita. Iya, kayak kita ya, Mas. Tiga. Misalnya duduk kalian diangkot, ada orang sakit perut gini. Coba kalian apa kalian, Bu, kenapa perutnya? Pak, kenapa perutnya? Sini kepegang gini, main-main diangkot itu sembuh. Itu karena main. Kenapa? Karena kita tahu cara apanya mengobatinya. Kalau kita main-main, habis itu orangnya tidak sembuh, duitnya habis. Nah, itu baru namanya kita main-mainin. Jadi ada nih, Mbak, haters Mbak Sira ini dari kemarin ya. Apa Salah aja namanya Depa Eper. Salah aja lah dibilangnya kayak main-main lah. Habis itu kalau dibilangnya lagi nih, kalau tulus nggak perlu dibicarakan. Aneh. Kita mau menjelaskan teman-teman, bukan. Kalau nggak kami jelasin, kalian tuh tidak tahu. Kami mau ngajarin kalian yang nggak tahu. Itu sayang. Kurang apa lagi? Jadi gimana lagi coba? Gimana cara menjelasinnya juga? Apa kita gimana? Apa pakai sorban kita? Inilah banyak orang. Harus kita tiba-tiba kembang apa gimana? Tapi nggak apa-apa lah, Mbak. Dari 70 yang nengok, satu yang ini kan. Makanya kita belajar supaya kalian tahu tentang mengobati. Kalau kalian sudah tahu pengobatan, ya pasti tingkahnya sama kayak kita. Itu tidak rela. Kenapa? Kita tahu obatnya. Jadi jalan kita dengan orang sakit, Bu, Pak, obatnya nih, kayak main-main. Oh iya gitu. Seperti itu. Nah, jadi makanya kalian bedain. Kalau orang banyak gaya itu menandakan tak ada ilmunya. Supaya kelihatannya hebat. Kita enggak. Enggak gini aja, Mbak. Besok Mbak pakai sorban dah. Dosanya kita parah tuh. Iya, dosanya ya. Kita bawa agama, takut dapat. Enggak saya, ini kayak gini aja ya. Gara-gara orang yang enggak suka sama awak mau ngikutin orang. Nah, jadi sedih. Enggak lah ya. Harus nurutin orang awak, harus seperti itu enggak. Kita tampil apa adanya kita ya, padanya kita intinya orang belajar kalian. Kalau kalian nggak belajar kalian tidak tahu cara mengobatinya. Kalau kalian sudah pandai mengobatinya pasti tingkat seperti kita gitu. Contoh nanti misalnya ada anak tetangga
sakit kan. Agar mamanya obatnya ini. Kita cara ngucapin itu kayak main-main. Pasti bilang oh kayak main-main. Padahal enggak. Itu dia. Paham, paham. Apa yang bikin contoh ya? Oh nanti kita masalah kita bikin video. Daun pisang kita linting-linting nanti apa kita bikin granat meledak nggak badan Mbak? Jangan lah, Mbak. Biar tahu kalau lihat streaming kan kita nggak boleh kan? Oh iya, iya, Video iya. kan? Nah jadi biar tahu daun pisang tuh atau rumput nanti linting udah kita minta granat kita ledakkan nanti. Kalau nggak ada granat pakai bumikan. Meledak nggak badan Mbak? Nah jadi Ya usah lah, Mbak, itu namanya nunjuk kekuatan tuh. maksudnya itu tadi daun pisang aja kita linting itu bisa jadi jimat. Itulah tadi artinya. Jadi bukan harus kebal itu petapa di gunung sampai 20 tahun harus sakti enggak, kita enggak begitu. Megang senjata, megang selempang, harus kebal enggak. Dan pisang loh. Kalau enggak ayam nanti kita jembatin. Ayam kita taruh Kita jembatin pakai rumput tuh, kita kalau meledak kan, Mbak? kita redam, meledak enggak? Kan itu dah. Enggak kita ngomong harus kita buktikan. Iya, iya, iya. Nah, kalau live streaming nanti kita kena backlash kan. Iya, nggak boleh, Mbak. Ke video kan enggak apa-apa. Ya, tapi harus agak diblur-blur sedikit lah. Itulah pokoknya itulah supaya kalian tahu kan. Ini salahnya streaming ini agak mesti sedikit nih. Kalau Enggak. Ini udah minta maaf dia, Mbak. Hmm. Terima kasih klarifikasinya. Nah, gitu sayang, karena gini sayang. kita kasih penjelasan maksudnya biar supaya kalian belajar. Kalau keluarga kalian sakit, cara ngobatin seperti itu. Kalau kalian udah belajar, pasti tingkatnya sama kayak kita. Nah, kita nggak pakai acara apa naskah-naskah kita nggak. Ya, naskah-naskah. Nggak ada. Apa adanya kita. Ya, nggak gini. Ya pakai begini juga. Oh, kita nggak pandai, kita pura-pura tuh nggak pandai. Jadi di sini ada perbedaan. Makanya video kita bukan tonton kosong. Ada banyak pelajaran. Kita ngebatin orang nampaknya apa? Tapi selesai. Sembuh. Orang dari sini enak berjalan. Karena gini urutan bung. Apa enak banget. Hampir 1 bulan gendong-gendong gitu kan. Mbak, kapan-kapan kalau enggak nih, Mbak buka ini aja, Mbak, pengobatan di rumah. Udah, sekarang kita gini aja. Siapa yang sakit datang ke rumah tanpa bayar. Wah, tuh teman-teman. Yang sakit kita ajarin obatnya. Yang nganter kita ajarin cara pengobatan juga. Oke. Jadi yang nganter 10 kita ajarin juga. Nah, yang sakit kita ajarin juga. Jadi dia sembuh bisa nolong orang lain. Tapi dengan satu syarat, kalau udah pandai ilmu ini tidak boleh diduitkan. Oh iya, Mbak, takutnya gitu, Mbak. Udah tahu diduitkan, Mbak. Kita santet nanti. Jangan, Mbak, nanti sang orang masuk ke santet pula. Ini itu kita nolong orang, kita tambah bayar, kita pasaan orang udah pandai dia. Ya, tapi nggak mungkin kalau orang punya ilmu pasti tidak mau apa dibayar. Iya, iya. Nah, kalau punya ilmu. Kalau yang nggak ada ilmu itu aja yang Jujur ilmu ya. itu tadi. Banyak, Mbak, yang saranin buka padepokan kan lumayan tuh. Kaya kita, Mbak. Nggak kayak gini hidup kita, Mbak. Dok dibilang gitu. Kita istilahnya gimana dok kita? Lumayan, Mbak. Kita artinya gini, ilmu yang ada tadi nih itulah kita untuk bantu orang. Nah, jadi mulai sekarang kita nerima orang sakit tanpa bayar. Tanpa bayar udah gitu yang nganter kita jadi juga cara pengobatannya. Kenapa? Biar supaya nanti tetangga sana sakit biar dia ngobatin. Minta-minta jangan ada tetangga yang sakit tapi supaya dapat pelajaran. Nah, alamat Ada nanya nih, Mbak, alamatnya di mana? Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat, Kecamatan Pangkalan Susu, Desa Alur Cepeda, Dusun 1, Lorong Ubakar, alias Sulis alias Sirek. Tahu lah itu semua. Lengkap kita. Jadi Mbak udah terima. Udah bisa ya Nggak usah nanya lagi ya. Usah nanya, datangnya kemarin langsung lengkap. Kita ajarin yang sakit, kita ajarin cara pengobatan dia. Kalau nanti ada sakit yang jumpai sama, dia bisa ngobatin orang. Oh, Begitu, itu penyakit yang nganter, apa, Mbak? Pokoknya sakit apapun, Mau gaib, mau medis. pokoknya belajar itu dengan sakit yang dibawanya itu. Makanya nggak mungkin dia misalnya sakit kanker payudara, habis itu kita ajarin pengobatan sakit perut, kan nggak nyambung. Iya. Jadi yang sakit itu yang belajar. Jadi yang nganter tiga kita ajarin juga. Oh, ini ada yang komen nih, Mbak. Nggak apa-apa narik duitnya, Mbak. Sirek kan ada biaya tenaga, admin dan lain itu sah saja, Mbak. Nggak apa-apa kayak dokter. Itulah kita nggak pandai.
Itulah nggak nggak mandi. Itulah. Oh mungkin gini aja Mbah, kalau buka kita buka kotak amal, artinya seikhlas dia aja. Nah itu kalau misalnya kalian di situ ada pandilah kalian selain nyelip kalian nggak pandilah Oh, itu pokoknya. bagian kami lah ya Mbah. Nih apa untuk sedekahnya Itu atau apa? nah, itu pokoknya itu Oh, ya pokoknya. urusan orang lah. Penting intinya kalau sakit datang kemari kita ajarin sakit misalnya sakit apa gitu kan, kita ajarin sakit itu. Dan itu yang nganter berapa orang yang nganter itu kita ajarin juga. Jadi kalau jumpa nanti sakit yang sama bisa ngobatin. Tanpa Kalau harus kembali lagi. kemarin lagi. Oh, Nah, gitu. tapi ingat kita harus jadi saudara. Oh itu syaratnya ya. Syaratnya kalau kalian nggak jadi saudara itu nggak bisa kalian ngobatin. Nah, itu. syaratnya harus jadi Karena apa saudara. kita minta jadi saudara supaya hubungan itu tidak putus. Oh gitu. Nah, itu ya kita minta seperti itu. Hmm. Nah, jadi tanya aja di sirik di Facebook apa mau cara ngobatin mau gaib mau apa nggak ada kita. Nggak ada kita kayak sunggap aja itu ngobatinnya. Iya banyak Mbak yang masuk ke saya. Mbak Cire itu buka murid nggak buka padepokan apa kan gini Mbak, duitnya besar. Ini kejelasin aja nih Mbak. Satu murid masuk jadi padepokan itu 1.300.000. Wah kalau kita buka apa nggak satu hari 50 apa nggak 50 juta Mbak satu hari? Dah kaya, Masalahnya gini dah kaya raya kita Mbak. enggak masalahnya gini sekarang kan, kalau orang yang punya ilmu itu dia tahu lah tapi kalau orang nggak punya ilmu bisa-bisa aja dia ngomong itu. Gitu. Jadi mas jelasin lagi intinya kalau bisa belajar datanglah kemari itu aja. Oh gitu. Tapi nggak ada niat untuk buka padepokan. Padepokan itu biar aja orang yang sebut padepokan, kalau di sini rame biar aja. Tapi kalau bisa menginap buat tilam sendiri karena tilam kita nggak ada. Nah, kalau nginap pokoknya satu malam itu kan pokoknya makan sama bantal ya kalian apa adanya lah. Apa adanya. Nah, jadi karena di ikhlas kalian pun kemarin istilahnya harus ngerti juga update nasi bungkus kalian jangan kalian berharap makan di sini kita kan Kita pun kayak gini ya. nah, Kan? kita Iya, iya. kadang apa itu aja. Jadi itu aja teman-teman udah selesai buat Udah selesai. ya, jadi Coba ucapan pesan-pesan terakhir. terima kasih doanya untuk sahabat-sahabat yang sudah mengikuti video kita. Jadi saya langsung Mbak Sire akan tolong bantu share video kita karena apa? Siapa tahu ada saudara kita yang jauh yang sakitnya yang apa bisa melihat udah habis itu dia bisa belajar tentang ngobatin itu kalau dia nggak bisa kemari. Ya, begitu dukung channel kita ya. Nah, jadi kita pakai iya ya sedang bangun tidur belajar Ya. share Oh, bangun-bangun. belajar share. Oh, itu yel-yelnya. Iya, Oke, salah. oke. Jadi kalian lihat video dapat pelajaran udah kalian share dapat pahala kalian lagi. Wih, amal jariahnya udah dapat. Karena Oke. kita ngobatin orang nggak pakai duit. Oh, bangun-bangun. Bangun belajar share. Oh, share. Oh, itu yel-yelnya ya. Nah, Oke, jadi oke. bangun tidur nengok video belajar udah dapat belajar kalian share lagi. Kenapa? Oh, iya, iya. Kalian share ada yang sakit kan dapat pahala kalian. Ya, apa pahala. Pertama kali ada pahala 2 jadinya. Iya. Itu dia. Iya. Keren kan? Keren. Jadi jangan kalian berharap kita tuh harus pakai apa kita nggak mau mau jadi orang, kita mau intinya kita menolong orang tuh memang Niat ya. dari hati. Jadi gitu aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah teman-teman.